Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak mualim semuanya. Apa kabar semua? Hari ini kita masuk kepada pertemuan selanjutnya, materi selanjutnya. Oke, sebelum itu, hayya nabda biqiraatil basmalah. Marilah kita memulainya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, hari ini mualim akan menjelaskan gerak non lokomotor dan gerak manipulatif, ya. Pertemuan sebelumnya mualim ada menjelaskan pola hidup sehat. Sebelumnya lagi mualim, kalau kalian masih ingat, ada menjelaskan gerak lokomotor. Nah, ya kan, itu materi pertama kita, gerak lokomotor. Lalu mualim menjelaskan pola hidup sehat. Dan kali ini mualim akan menyempurnakan atau menjelaskan secara lengkap jenis-jenis gerak. Jadi gerak itu ada 3, ya. Yang perlu kalian ketahui, gerak itu ada 3. Yang pertama gerak lokomotor, yang kedua gerak non lokomotor, dan yang ketiga gerak manipulatif, ya. Untuk melanjuti gerak-gerak ini, sebelumnya mualim ingin kalian untuk melakukan pemanasan. Seperti biasa, kita harus memulai kegiatan belajar mengajar kita. Apalagi ini pelajaran PJOK, pendidikan jasmani. Tentu mualim menganjurkan kepada kalian di rumah untuk memulainya dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu dan menggunakan seragam olahraga, seragam al-kafah. Baik, kalau kalian sudah melakukan pemanasan, mualim harap bisa mendengarkan lalu mencatat, kemudian mencatat apa yang mualim jelaskan. Baik, gerakan kedua, gerakan pertama udah mualim jelaskan, ya, gerak lokomotor. Gerakan kedua yaitu gerakan non lokomotor. Gerakan non lokomotor adalah gerakan yang aktivitasnya ini menggerakkan anggota tubuh. Menggerakkan anggota tubuh pada porosnya, berarti dia diam di tempat. Pada porosnya itu tidak bergerak ke sana kemari, hanya di tempat dia aja pada porosnya, namun tidak menyebabkan terjadinya perpindahan tempat. Mualim tidak berpindah tempat, ya, tidak berpindah tempat. Mualim hanya di tempat di mana mualim awal berdiri. Jadi pengertiannya, menggerakkan anggota tubuh pada porosnya namun tidak menyebabkan terjadinya perpindahan tempat. Itu adalah pengertian dari gerak non lokomotor, ya. Gerak non lokomotor ini contohnya menghindar. Misal ada bola, bentar, ya. Misal ada bola, ini mualim ada bola. Misal ada bola datang gitu. Ada bola datang ke kita. Set, kita menghindar. Supaya nggak kena. Kan kita bergerak menghindar. Nah, ada gerakannya. Gerakan menghindar itu salah satu contoh gerak non lokomotor. Gerakan menghindar. Lalu yang kedua, gerakan peregangan. Ya, gerakan peregangan. Kita sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, mualim selalu menganjurkan kalian untuk melaksanakan peregangan, pemanasan. Tanpa kalian sadari, gerakan pemanasan itu yang kalian lakukan di rumah itu merupakan gerakan non lokomotor, ya. Kalau kalian peregangan, kan ada melakukan peregangan, kan kalian masih berada di tempat, ya, masih berada di porosnya, tidak bergerak ke sana kemari. Kalian melakukan peregangan. Nah, ada gerakan, ya, seperti gerakan yang mulai mengajarkan, ada gerakan. Kalian tidak bergerak, tetap pada tempat kalian berdiri, itu merupakan gerakan non lokomotor. Salah satu contoh gerakan non lokomotor, ya, melakukan peregangan. Lalu selanjutnya, meliuk dan berputar. Meliuk itu seperti ini, ya, meliuk. Nah,
Nah, kalian masih berada di tempat meliuk, berputar seperti ini, ya, berputar, masih pada tempatnya, tidak bergerak. Kalau melompat bergerak itu gerakan lokomotor. Kalau melompat berputar di tempatnya pada porosnya itu gerakan non lokomotor. Jadi bisa dibedakan ya antara gerakan lokomotor dengan gerakan non lokomotor. Kalau gerakan lokomotor itu ada perpindahan tempat. Kalau gerakan non lokomotor tidak adanya perpindahan tempat, tapi tetap ada gerakan namun tidak berpindah tempat. Kalian masih berada di tempat kalian berdiri semula gitu. Tidak berpindah tempat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tidak berpindah ya. Jadi bisa dibedakan. Gerakan lokomotor berpindah tempat, gerakan non lokomotor tidak berpindah tempat. Bisa dipahami sampai situ ya. Mulai harap bisa dipahami dan bisa dicatat. Oke. Gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga namanya gerakan manipulatif. Ya. Gerakan manipulatif. Oke. Apa itu gerakan manipulatif, Mualim? Gerakan manipulatif adalah gerak yang dilakukan oleh anggota tubuh kita dengan menggunakan alat atau objek, ya, dengan bantuan alat atau objek. Gerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita dengan menggunakan alat atau objek itu gerakan manipulatif. Contohnya itu menggelindingkan bola, ya, digelindingkan. Itu artinya ada pergerakan, tapi menggunakan alatnya apa? Bola. Lalu contoh yang lain melempar, ya, melempar. Ada gerakan melempar menggunakan alat. Nah, ada alatnya apa? Bola. Lalu contoh yang ketiga menggiring. Kalau kita bermain bola ya, bermain bola digiring bolanya, atau kita bermain basket digiring bolanya. Nah, itu kita melakukan gerakan dan menggunakan alat. Lalu memukul. Misal kita main softball atau biasa kita kenal dengan kasti. Ada bola datang, kita pakai pemukul, lalu kita pukul bolanya. Ada gerakan dan ada alat, ada benda. Nah, itu namanya gerakan manipulatif. Jadi adanya gerakan dari anggota tubuh kita dengan bantuan atau menggunakan alat dan objek, ya, seperti itu. Jadi Mualim harap kalian bisa membedakan atau bisa mengartikan gerakan lokomotor, gerakan non lokomotor, dan gerakan manipulatif. Mualim harap kalian bisa membedakan dan bisa menjelaskan apa pengertian dari ketiga gerakan ini. Jadi sambil kalian melihat video Mualim ini, kalian juga mencatat di buku catatannya, ya. Nanti pada saat kita sudah normal kembali melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, Mualim akan melihat buku catatan kalian. Ya, apakah semua yang telah Mualim jelaskan di dalam video kalian catat atau hanya dilihat saja? Karena Mualim mintanya kalian untuk mencatat, ya. Lalu ini Mualim pada video kali ini, pada pertemuan kali ini juga ingin mengingatkan kembali. Pekan yang lalu, pertemuan sebelumnya, Mualim ada meminta kalian untuk menjawab soal. Mualim ada memberikan soal, tapi kenapa tidak ada yang mengirim jawabannya kepada Mualim gitu? Kenapa kok nggak dikerjakan? Atau mungkin kalian sudah mengerjakan, tapi kenapa nggak dikirim ke Mualim? Kan itu untuk penilaian bagi Mualim, akan Mualim koreksi dan akan Mualim nilai gitu. Jadi Mualim minta kalian untuk mengerjakan soal yang telah Mualim berikan kepada kalian.
Kalau belum dapat, minta kepada wali kelasnya, karena mualim sudah ada memberikan 5 soal ya untuk kalian. Jadi mualim harap itu dikerjakan, dijawab, lalu dikirim ke mualim ya. Mualim kira itu aja yang dapat mualim sampaikan. Mohon diperhatikan dan diingat, dan mualim harap kalian dapat memahami, dapat menjelaskan ketiga gerakan itu tadi, gerakan lokomotor, gerakan non lokomotor, dan gerakan manipulatif. Mualim kira itu saja yang dapat mualim sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian mualim ada salah ucapan, perkataan, atau pelaksanaan. Kepada Allah mualim mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.